Shalom, Horas Madihamuna, Inanami Seksi Paropuan. Saya senang, saya bersyukur bisa kembali bersekutu untuk melakukan ibadah PA kita hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran kita, Bibel dan buku ende kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita awali PA kita, Marede Hita, Sian buku ende 175 ayat sada. Marpungudo di jolomun marsadaro hamion, O Yesus Tuhan kami, O Raja na persilangi, natin boimuse sairo mahatu. Matangian pamujian di goarmu, Allah holong mirohamu. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih atas penyertaan-Mu pada hidup kami hingga kini. Kami mau disegarkan oleh firman-Mu supaya ada bekal kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hatani debata bahan PA di Hita Sadarion Kamis 24 Maret 2022. Imasian buku panurirangon ni Habakuk bidutulu ayat 10 pitu sahatu 10 alu. Hujaha masongonon. Aidang martubur di sihau at tajau, jaladang marparbue kahau anggur. Labang dobungan ni hau jetun, jaladang dapot si panganon sianak kahauma. Rasip doak kabiru-biru sian balian, jaladang adong bejonggi di bagasan bara. Alayang guau, marulup-ulup mau di bagasan jahoba, jala maria-ria au mida debatani hatuauku. Di dalam bahasa Indonesia disebutkan Habakuk 3 ayat 17 dan 18 demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saya akan berikan judul atau tema PA kita hari ini, bersama Tuhan menghadapi kesulitan. Bersama Tuhan menghadapi kesulitan. Agak tidak biasa kalau kita perhatikan ayat bacaan ini, di mana biasanya orang bersukacita, bergembira, hati bersorak-sorai, itu kalau situasi aman, kondusif, cita-cita tercapai, umur panjang, sehat-sehat, usaha lancar, panen berhasil. Hal-hal seperti itulah yang membuat sukacita dan sorak-sorai. Sebaliknya, jika orang hidup dalam tidak beruntung, sakit penyakit, bahan sembako tidak tersedia, biasanya orang akan panik, sedih, kecewa, marah, dan berputus asa. Namun apa yang terjadi dalam bacaan kita? Pelajaran yang sangat berharga dari seorang nabi, Habakuk, di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang benar-benar sangat mencekam, tidak tersedia bahan makanan. Dan di saat-saat seperti itu, Habakuk mengatakan, aku bersorak-sorak dalam Tuhan. Aku beria-ria
di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini benar-benar tidak biasa. Namun itulah sikap, itulah karakter seorang anak Tuhan yang beriman menghadapi kehidupan, menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan. Dia bersorak-sorak, dia beria-ria bukan karena situasi yang baik, tetapi karena dia selalu bersama-sama dengan Tuhan. Makanya tadi saya buat topik atau tema PA kita ini, bersama Tuhan menghadapi kesulitan. Jadi kalau sudah bersama-sama dengan Tuhan, ada di dalam Tuhan, maka situasi yang sulit atau keadaan yang buruk tidak membuat orang beriman putus asa atau kecewa atau sedih atau hanya merenung. Tapi dia optimis, dia percaya bahwa Tuhan yang ada bersama-sama dengan dia akan memberikan sebuah masa depan, hari esok yang lebih baik. Sebab kita percaya Tuhan tidak tergantung kepada situasi. Situasi yang buruk tidak membuat Tuhan menjadi buruk. Keadaan sulit tidak membuat Tuhan kesulitan untuk menolong kita. Itulah yang diyakini anak-anak Tuhan, terutama Nabi Habakuk, yang saat itu menghadapi situasi yang sangat mencekam, sangat menyedihkan. Saya akan baca kembali ayat 17, seperti apa gambaran yang dihadapi Nabi Habakuk. Ayat 17 disebutkan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini benar-benar situasi yang sangat mencekam. Waktu itu bahan makanan itu sumbernya adalah dari pertanian, dan kalau pertanian sudah gagal panen dan juga peternakan yang menopang ekonomi, yaitu lembu, sapi, domba, itu pun tidak ada di kandang, artinya sudah habis. Maka itu keadaan yang benar-benar ekonomi yang rapuh, goyah. Tapi Habakuk mengatakan di ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sorak-sorai, sukacita seorang anak Tuhan bukan tergantung situasi, bukan tergantung keadaan, tetapi karena dia bersama-sama dengan Tuhan. Kalau keadaan baik, maka kita bersukacita. Kalau keadaan buruk, maka kita bersedih, kita berputus asa. Anak-anak Tuhan berbeda menghadapi situasi, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan. Anak-anak Tuhan berbeda karena dia bersama-sama dengan Tuhan. Maka seburuk apapun keadaan, dia tetap bersukacita, beria-ria, dan optimis. Sesulit apapun kondisi, dia tetap bersukacita, bersorak-sorai, dan optimis. Sebab dia tahu dia bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak tergantung kepada situasi. Tapi Tuhan mempunyai kekuasaan yang bisa merekayasa dan mengubah situasi. Situasi yang sulit sekalipun bisa diubah oleh Tuhan. Kegagalan-kegagalan bisa diubah oleh Tuhan menjadi keberhasilan, menjadi kesuksesan. Sakit penyakit juga bisa diubah oleh Tuhan menjadi orang-orang yang sehat, sembuh, dan pulih. Apapun situasi, kuasa Tuhan bisa mengubahnya. Itulah yang mendorong anak-anak Tuhan, orang-orang beriman seperti Nabi Habakuk, hidup optimis, bersorak-sorai, dan selalu beria-ria di dalam situasi yang sulit, di dalam keadaan yang buruk. Dia tetap bersukacita.
Hamuna, Aka Ina Nami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini, pelajaran ini juga yang harus kita pegang di dalam kehidupan ini. Saya tidak tahu seperti apa keadaan kita. Apakah situasi sulit? Apakah keadaan buruk? Apakah kegagalan-kegagalan yang kita hadapi? Atau bahan pokok makanan kita sudah sangat menipis? Atau mata pencaharian kita sudah berkurang? Atau sektor-sektor ekonomi kita goyah? Atau mungkin sakit penyakit? Atau anak-anak, apapun situasi sulit, keadaan buruk, itu tidak boleh mengubah kita menjadi orang yang bersedih, menjadi orang yang berputus asa, yang panik, dan yang tidak punya pengharapan. Firman Tuhan hari ini memberikan kita kekuatan dan jaminan tetap bersuka cita, sebab kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Maka Tuhan yang ada bersama kita akan mengubah keadaan. Kuasanya tidak terbatas dan tidak bisa dihalangi apapun. Keadaan sulit tidak bisa menghalangi Tuhan untuk melakukan rencana damai sejahtera, rancangan yang indah yang akan kita alami. Hamuna Kainanami dan juga saudara-saudaraku, ingatlah, keadaan buruk, situasi sulit tidak membuat anak-anak Tuhan menjadi tenggelam, menjadi binasa. Kita ingat kisah Alkitab, yaitu seorang janda Sarfat. Ada kekeringan yang berkepanjangan, tak ada bahan makanan, hanya sedikit saja, itu tepung dan minyak. Lalu dia bertemu dengan Nabi Tuhan Elia dan ada satu anaknya. Mereka tidak mati kelaparan di dalam musim kemarau yang berkepanjangan. Situasi yang buruk tidak membuat mereka binasa karena mereka bersama-sama dengan Tuhan. Begitu juga Daniel yang berada di situasi yang sulit. Dia bersama-sama satu kandang dengan singa. Tapi karena dia bersama-sama dengan Tuhan, situasi yang sulit tidak membuat dia binasa. Juga Musa waktu membawa orang Israel keluar dari Mesir, mereka menghadapi keadaan buruk, di mana mereka dikejar tentara Firaun dari belakang dan ada di depan laut. Mereka tidak mati tenggelam, karena mereka bersama dengan Tuhan, maka Tuhan bisa olah apapun, bisa ubah apapun untuk menyelamatkan anak-anaknya, untuk memberi kemenangan kepada orang-orang yang percaya kepada namanya. Tuhan Yesus Kristus ada bersama-sama dengan kita. Maka kita dilarang untuk berputus asa, bersedih, dan dilarang untuk kehilangan pengharapan. Kita akan tetap optimis, kita tetap bersuka cita, kita tetap beria-ria menantikan anugerah kasih dan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama dengan Tuhan menghadapi kesulitan. Itulah karakter dan perilaku anak-anak Tuhan. Di Hamuna Kainanami, tetap kuat, ingat kita bersama-sama dengan Tuhan, maka keadaan buruk dan situasi sulit itu tidak akan membuat kita binasa, sebab Tuhan kita mampu mengubah itu. Kegagalan-kegagalan kita akan diubah menjadi keberhasilan. Bersama Tuhan menghadapi kesulitan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Bapa di sorga. Kami memang selalu hidup di dalam kekhawatiran karena dikelilingi berbagai pergumulan, situasi sulit, dan keadaan buruk, sakit, penyakit, dan tantangan-tantangan ekonomi, pekerjaan, dan juga banyak hal yang membuat kami sering hidup dalam kesedihan dan keraguan, bahkan ada yang sampai berputus asa.
firman-Mu hari ini menguatkan kami, memberi jaminan kepada kami, supaya kami tetap bersuka cita, beria-ria, sebab kami tidak boleh lupa bahwa kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia akan tetap membuka jalan, mengolah situasi, dan mengubahnya untuk rencana-rencana indah Tuhan. Dan kami akan mengalaminya. Kami akan menjadi pemenang. Terima kasih atas firman-Mu. Kami juga berdoa buat seluruh anak-anak-Mu, utamanya seksi perempuan, dimanapun mereka dan apapun aktivitasnya. Engkau Tuhan menyertai. Engkau bersama-sama dengan mereka. Kalau mereka sedang bersedih, Tuhan kuatkan mereka. Mereka yang sedang sakit, beri mereka kesembuhan dan pemulihan. Kami percaya firman-Mu akan tetap memberi jalan keluar kekuatan kepada setiap orang percaya kepada. Terima kasih Bapa di sorga. Ampunilah akan segala dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Terimalah doa kami. Amin. Kita akan berikan persembahan kita, Hutma Taidehon, buku Deta nomor 255 ayat 1. Olan sedadunarikut Yesus leponi dia, manang ahopi nadapot dan tu pasodakona. Bangang sangat sudi hamuran dan kau mengalih hondiau hasonai alai molo dapat nasa sadai okumlas rohaku Rapita madok tangiang alia manami. Alia manami na di banua gicang sai pinorbadia magwarmu, sai roma hara jaumu, sai sau malomoni roham di banu tongo songon na di banua gicang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sai sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hotu pangucunan, palua mahami sian pangago. Ai horna punah hara jaun dohot tagogon. Rodi hasangapun saliling nilileng na. Amen. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, holong ni rohani di batamata, doho parsoran itu di porbadia ma, mangaramoti hamu saluhutna. Amen. Shalom, horas madihita, Tuhan Yesus memberkati.